Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban yang saya banggakan. Anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, khususnya siswa kelas 10. Kali ini kalian ketemu dengan saya, Pak Agus Sukianto. Anak-anak bisa memanggil Pak Agus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema teks eksposisi dengan subpokok bahasan kebahasaan teks eksposisi. Kalian pada pertemuan minggu yang lalu sudah ketemu dengan Pak Zulkarnain. Kemarin pada materi struktur teks eksposisi dan pengertiannya tentunya. Saya ingin mengulas kembali pelajaran yang minggu lalu. Anak-anak masih ingat ya? Apa sih pengertian teks eksposisi itu? Ya. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya memaparkan atau menjabarkan tentang suatu topik tertentu. Di dalamnya disertakan bukti maupun fakta, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan mendetail. Itu adalah pengertian atau definisi teks eksposisi. Masih ingat kemarin strukturnya anak-anak? Iya. Yang pertama apa? Tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, pada kesempatan ini, lanjutan dari materi yang kemarin, kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah pronomina. Yang kedua, kata leksikal. Yang ketiga, kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Sekarang kita bedah dulu yang pronomina. Apa anak-anak pronomina itu? Iya, pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frase nomina. Nah, pronomina dibagi menjadi dua. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Yang kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Kata ganti orang dibagi dua, yaitu persona tunggal dan persona jamak. Ya. Tunggal misalnya bisa ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Persona jamak contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya antara tunggal dan jamak. Kalau tunggal hanya satu, kalau jamak bisa lebih dari satu. Nah ini hati-hati menggunakan kata para itu hadirin, hati-hati. Karena sekarang banyak orang yang tidak paham, ya. Misalnya membuat kalimat biasanya ini digunakan oleh para pembawa acara. Ya ini sering kita jumpai seperti itu. Misalnya, para hadirin semuanya dimohon berdiri. Waduh, susah kalimat ini. Bayangkan anak-anak, para sudah jamak, tambah hadirin, ditambah lagi semuanya. Wah ini kalimat yang sangat kacau anak-anak ya. Nah itu. Untuk itu kalian perhatikan pembelajaran ini. Yang kedua, pronomina non persona. Dibagi menjadi dua juga.
Yang pertama, pronomina petunjuk. Untuk petunjuk ini, ya untuk menunjukkan suatu, bisa tempat, bisa ini. Ini kalau tempat itu atau suatu benda itu dekat dengan kita. Itu kalau agak jauh. Sini juga dekat dengan kita. Situ juga agak jauh. Sana itu lebih jauh lagi ya anak. Kemudian pronomina penanya. Biasanya digunakan apa, mana, siapa, dan lain-lain. Nah, anak, ini adalah contoh kata ganti orang atau pronomina persona. Nah ini, kalimat pertama. Aku adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Iya, aku sebagai kata ganti persona atau orang. Yang kedua, kami sudah sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah secara kelompok. Kata gantinya apa, anak? Iya, betul sekali adalah kami. Kalimat ketiga, kita tidak akan pernah berhasil tanpa doa restu dari orang tua. Kata gantinya apa? Iya, kita. 4, kamu merupakan sahabat terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Iya. Apa anak-anak? Kata ganti orangnya? Kamu. Betul sekali. Kemudian 5, Anda tak perlu repot-repot mengerjakan semua tugas ini. Ya, Anda sebagai kata ganti orang. Yang keenam, masalah yang kau hadapi saat ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup yang masih panjang. Kau ya, tuh kau kata gantinya. Yang ketujuh, apakah ia berada di rumah saat musibah itu terjadi? Iya, sebagai kata ganti orang persona. Ya, kemudian contoh kata ganti kepemilikan atau pronomina posesiva. 1, Ani mengambil bajuku saat aku tidak ada di rumah. Nah, di sini adalah ku sebagai kata ganti kepemilikan. Kemudian ibu memintaku untuk membeli gula di toko. Ya, memintaku, ku sebagai kata ganti pemilikan. Yang ketiga, bolehkah aku meminjam sepedamu untuk berangkat berenang? Itu sepedamu, mu di belakang kata sepeda menunjukkan apa? Kepemilikan, kata ganti kepemilikan ya. Kemudian keempat, aku merasa sangat tersanjung atas pujianmu. Pujianmu. Nah, mu itu sebagai kata ganti kepemilikan. 5, aku telah memasukkan kertas hasil ulangan itu ke dalam tasnya. Nah, tasnya di sini sebagai kata ganti kepemilikan. 6, ayah ketinggalan dompetnya saat terburu-buru tadi pagi. Dompetnya, sebagai kata ganti kepemilikan. Sekarang anak-anak, contoh kata ganti petunjuk. Nah, petunjuk. Kalimat 1, kau dapat memakai payung ini. Ini ya, sebagai kata ganti petunjuk, ini. Karena payung itu dekat dengan kita, maka digunakan ini. Ya, bukan itu. Kalau itu, payung itu agak jauh dari posisi kita. Yang kedua, kertas parkir ini memenuhi saku celanaku. Nah, ini ya, ini dekat dengan kita ya berarti. 3, letakkan saja penghapus itu di atas meja belajarku. Nah, itu ada kata meja belajarku. Di situ letakkan saja penghapus itu di atas meja belajarku. Kata petunjuknya apa? Itu. 4, gedung-gedung pencakar langit itu berdiri megah di tengah ibu kota. Ya, di belakang kata langit ada itu. Petunjuk ya. 5, kamu bisa tinggal di sini sementara ibumu pergi bekerja. Nah, di
di sini. Petunjuk tempat ya di sini. 6. Udara di sini terasa sangat panas dari biasanya. Ya. Petunjuknya, kata ganti petunjuk di sini. Kalimat ke-7. Kenapa kau harus menunggu di sana sendirian saat malam seperti ini? Ya. Di sana, kata ganti petunjuk. Sekarang ada kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Contoh kalimatnya. 1. Seseorang yang duduk di ujung sana adalah kakekku. Nah, ini adalah yang merupakan kata ganti penghubung. Yang kedua, Bayu tidak mempunyai sepatu yang berwarna ungu. Yang kata ganti penghubung. Bingkisan yang dititipkannya telah diantarkan, yang sebagai kata ganti penghubung. 4. Pintu yang rusak itu telah diperbaikinya. Yang ya. 5. Ia mempunyai rumah yang sangat besar, yang sebagai kata ganti penghubung. Sekarang contoh pronomina kata ganti penanya. Contoh kalimatnya anak-anak. 1. Mau kamu bagaimanakan semua barang bekas tersebut? Nah, penanya, bagaimanakan? Itu bertanya ya. 2. Akan seperti apa gedung yang tengah dibangun itu? Akan seperti apa gedung yang tengah dibangun itu? Ya, apa sebagai penanya. 3. Kamu mau jadi apa kalau malas-malasan terus begitu? Apa kata ganti penanya. 4. Kata siapa pekerja lepas itu tidak bisa sukses? Ya, siapa merupakan kata ganti penanya. Sekarang anak-anak, yang berikutnya adalah kata leksikal. Itu terbagi menjadi 4. Ya, leksikal. Apa sih leksikal itu? Ya, menurut kamus bahasa Indonesia, leksikal adalah makna sesuai kamus. Jadi makna yang dirujuk dengan kata yang dimaksud, itu namanya makna leksikal. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Jadi nomina itu kata yang merujuk pada sebuah benda. Contohnya nomina dasar ya, ada gambar, meja, rumah, dan pisau. Nomina dasar. Artinya masih utuh kata itu. Belum mengalami bentuk morfologis atau perubahan kata baik awalan maupun akhiran. Jadi masih dasar. Yang kedua, nomina turunan. Nah, ini lain lagi, sudah mengalami proses morfologis atau bisa afiksasi, akhiran, imbuhan, atau imbuhan gabung. Ya. Contoh, perbuatan, pembelian, dan kekuatan. Ini sudah namanya nomina turunan. Berikutnya adalah verba atau kata kerja. Verba, kata kerja. Apa sih verba itu? Kata kerja. Jelas namanya aja kerja. Jadi sebuah kata yang dihasilkan dari proses perbuatan pada umumnya oleh manusia. Itu verba, kerja. Ya, karena pada umumnya bisa kerja adalah secara logika adalah manusia. Terdiri dari 2. Yang pertama, verba dasar. Mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh. Itu verba. Yang kedua, verba turunan. Melebur, mendarat, memukul-mukul, makan-makan, namanya verba turunan karena sudah mengalami proses morfologis. Mengalami
penambahan awalan, baik awalan maupun akhiran, namanya verba turunan. Yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Sifat, yaitu sebuah kata yang merujuk pada kondisi atau sifat dari suatu benda. Benda bisa cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, negatif, jernih, dan dingin. Lah, anak-anak, kalian bagaimana bisa mencari, menentukan apakah kata itu termasuk kata sifat atau tidak? Ini mudah, anak-anak. Ya, ada rumusnya. Yang pertama, ya, kalian depannya ditambah sangat plus kata dasar itu. Nah, misalnya saya cantik, kata cantik di depannya saya tambahkan sangat cantik. Betul, itu berarti cantik itu kata sifat. Sangat gagah. Betul, gagah berarti kata sifat. Sangat indah. Betul, ya. Berarti indah itu kata sifat. Jadi itu rumusnya anak-anak ya, untuk menentukan kata itu kata sifat atau tidak. Yang pertama adalah apa? Di depannya ditambah kata sangat plus kata dasar itu. Ya. Atau, nah ini, awalan se plus reduplikasi kata dasar tersebut ditambahnya. Contoh, ada kata cantik, secantik-cantiknya. Berarti itu kata sifat. Segagah-gagahnya, seindah-indahnya, itu adalah kata sifat. Ya, jadi anak-anak untuk menentukan kata itu kata sifat atau tidak, yang pertama pakai rumus apa tadi? Se plus kata dasar tadi. Ya, yang kedua se plus reduplikasi kata dasar plusnya. Nah, itu untuk menentukan ya. Yang keempat adalah adverbia atau kata keterangan. Itu sebuah kata yang menggambarkan suatu keterangan, bisa keterangan waktu, tempat, suasana, dan lain-lain. Contohnya itu dari ke sini, sana, ketika, mula-mula, dengan memakai berdiskusi. Itu adalah kata keterangan. Berikutnya adalah kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Anak-anak, apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang harus menghadirkan objek. Tanpa objek, kalimat itu menjadi tidak jelas dan perlu dipertanyakan. Biasanya kalimat aktif transitif berawalan me atau menasal. Dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh kalimat aktif transitif. Setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Nah, ini adalah kalimat aktif transitif. Maka harus ada objeknya, yaitu memiliki sifat terpuji. Tuh. Sifat terpuji merupakan objek. Seandainya kalimat ini hanya dipenggal, setiap siswa harus memiliki. Memiliki apa? Nah, tidak bisa. Maka harus kehadiran objek harus ada dalam kalimat aktif transitif, yaitu sifat terpuji. Setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Dan kalimat tadi bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif menjadi sifat terpuji harus dimiliki. Nah, ini dimiliki oleh setiap siswa. Kalau tadi memiliki, sekarang dimiliki, yaitu dipasifkan. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Ya, kalimat aktif intransitif. Biasanya predikat berawalan me atau menasal. Tidak dapat diubah ke dalam bentuk
pasif. Contoh, adik menangis. Tidak bisa dibalik, ditangis adik. Tidak ada kalimat itu. Tidak boleh. Nah ini apa? Intransitif. Tidak harus ada objeknya, ya. Pesawat itu mengudara dengan sempurna. Nah, tidak bisa diubah ke pasif. Masa dibalik begini jadinya kalau saya balik? Dengan sempurna di udara pesawat itu. Tidak bisa, ya. Nah, itu anak. Demikian anak-anak, pembelajaran dari saya, harapan saya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menganalisis dan mengidentifikasi kaidah dalam teks eksposisi yang berguna nanti untuk kalian menyusun teks eksposisi. Demikian pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.